Kebijakan lockdown yang diberlakukan pada sejumlah negara di dunia guna menahan penyebaran virus corona lambat laun telah ditiadakan. Aktivitas ekonomi juga mulai dibuka guna menggerakkan roda perekonomian negara. Namun dalam kondisi ini juga memunculkan kekhawatiran terhadap gelombang baru infeksi COVID-19 yang mungkin saja sewaktu-waktu terjadi. Selengkapnya akan saya ulas dalam hantu gelombang kedua corona. Nah, di sini penularan COVID-19 yang mulai mereda di berbagai negara di dunia membuat banyak negara mulai menerapkan pelonggaran lockdown ataupun mencabut kebijakan tersebut. Awalnya pelonggaran ini disambut gembira karena dapat melahirkan harapan baru terkait pemulihan ekonomi paruh kedua di 2020 yang sempat terobrak-abrik oleh virus ganas tersebut. Namun kini yang terjadi malah sebaliknya, seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan sosial atau social distancing, interaksi dan kontak antar manusia kembali meningkat. Diduga malah berdampak COVID-19 kembali menyebar dan menyerang kesehatan manusia kembali. Berkaitan dengan dugaan tersebut, ternyata China dengan negara ground zero penyebaran virus corona kembali mencatatkan kenaikan jumlah pasien baru dalam besaran yang cukup mencolok. Setelah cukup lama berada di zona nyaman, tiba-tiba jumlah pasien positif corona di China bertambah lagi. Hal ini pula yang dapat diindikasikan sebagai penyebab China terkena gelombang kedua pandemi. Yakni pemerintah China menilai penyebab adanya klaster baru dikarenakan terdapat sebuah pasar tradisional di daerah Beijing yang melaporkan penambahan kasus COVID-19 kepada pemerintah China. Atas kondisi ini guna mencegah penyebaran virus lebih lanjut, pemerintah China memberlakukan karantina wilayah atau lockdown parsial yang diketahui pula China pernah melockdown kota tersebut beberapa waktu lalu. Dan bila kita lihat datanya, bisa kita lihat di sini bersumber dari data Computer and Enterprise Investigation Conference atau CAIC. Di sini juga terlihat bahwa grafik penambahan kasus China per harinya cukup mempunyai tren yang naik Dimulai dari data 11 Juni 2020 bergerak memang di sini jumlah pasien corona berada di 84.652 dan terus naik hingga 15 Juni 2020 di sini, dan juga memang penambahannya setiap harinya juga cukup lumayan dari 84.652 ke 84.659 dan selanjutnya menjadi di puncaknya dari tanggal 13 ini ke tanggal 14 Juni 2020 ini. Dan juga merujuk pada data bisa lihat per 15 Juni 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan jumlah pasien positif COVID-19 di negeri tirai bambu sebanyak 84.778 orang. Dari angka tersebut, apabila dihitung China mengalami penambahan kasus positif COVID-19 sebanyak 49 orang dibandingkan hari sebelumnya, yakni pada 14 Juni 2020. Lalu jumlah angka kasus positif COVID-19 per tanggal 14 Juni 2020, penambahan kasus baru sebanyak 58 orang. Dan angka tersebut juga menjadi penambahan pasien positif COVID-19 terbanyak sejak 17 April 2020 lalu. Jadi apabila diakumulasikan dalam 2 hari terakhir terdapat 107 orang terinfeksi dari ganasnya COVID-19. Secara persentase, laju pertumbuhannya kasus baru pada tanggal 15 Juni. Di sini 15 Juni adalah sebanyak 0,06% dibandingkan hari sebelumnya, yaitu 14 Juni 2020. Dan lajunya adalah sebesar 0,07%. Hal tersebut juga membawa China sangat berpotensi terserang kembali oleh COVID-19 dikarenakan pada tanggal 14 Juni 2020 saja menjadi tanggal yang memiliki predikat laju penyebaran COVID-19 tercepat lajunya sejak 17 April 2020. Lalu negara mana lagi yang juga melaporkan penambahan kasus COVID-19 setelah sebelumnya melakukan pelonggaran lockdown? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Ya, di sini terdapat yang pertama adalah Korea Selatan. Nah, di sini otoritas kesehatan Korea Selatan menghadapi tantangan yang sangat besar dalam mengendalikan wabah COVID-19 di negaranya. Dan hal tersebut dikarenakan terdapat banyak klaster wabah baru yang bermunculan akibat penularan dari pengecer produk kesehatan yang berbasis di kota Seoul Pengecer tersebut umumnya memiliki pelanggan orang lanjut usia yang dalam usia tersebut sebenarnya juga lebih riskan terpapar virus COVID-19 ini. Dan selain itu pihak berwenang di Korea Selatan juga dihadapkan pada fakta bahwa banyak pasien yang terinfeksi COVID-19 ini tidak diketahui jalur penularannya dan tidak menunjukkan gejala apapun. Nah, ini yang bahaya. Dan Menteri Kesehatan Korea Selatan Park Non-Hoo menjelaskan bahwa sudah ada
27 wabah klaster yang terbentuk begitu dari awal Mei, dan dari pemerintah Korea Selatan melakukan memang pelonggaran terhadap kebijakannya begitu, dan adanya penurunan jumlah kasus harian di bawah 50 orang dan jumlah kasus yang tidak dapat dilacak berada di bawah 5%. Negara selanjutnya yang juga mengalami bisa dibilang second wave begitu dari pelonggaran yaitu adalah Iran. Nah, di sini pemerintah Iran melaporkan terjadinya gelombang kedua wabah COVID-19 setelah melonggarkan aturan lockdown atau pembatasan kegiatan sosial ekonomi di negaranya. Selain itu, Iran juga menjadi negara pertama di dunia yang melaporkan terjadinya gelombang kedua COVID-19 yang menyerang negara dengan jumlah penduduk 81,8 juta orang tersebut. Pada tanggal 5 Juni 2020, Iran melaporkan jumlah kasus baru sebanyak 3.574 orang dan angka tersebut juga melampaui rekor peningkatan kasus terbanyak sebelumnya di 30 Maret 2020 yang mencapai 3.186 kasus positif COVID-19 di negara Iran. Perlu diketahui pula, pemerintah Iran sebelumnya melakukan pelonggaran lockdown pada pertengahan April 2020 saat kasus baru COVID-19 ini berkurang begitu persentasenya. Namun siapa sangka, ternyata setelah pemerintah melonggarkan kebijakan lockdown, kasus positif COVID-19 kembali meningkat. Dan selanjutnya, negara yang juga bernasib sama begitu adalah negara India. Nah, di sini sama pula negara-negara yang telah saya sebutkan tadi, India juga mengalami peningkatan kasus setiap harinya, bahkan terdapat lebih dari 10.000 kasus baru yang dilaporkan setiap harinya. Sementara untuk angka kematian di India juga terbilang tinggi, mencapai 9.520 orang tewas begitu akibat serangan COVID-19. Dan negara selanjutnya yang mengalami penambahan kasus setelah lakukan pelonggaran kebijakan yakni Israel. Nah, ini masih di masuk Timur Tengah. Nah, di sini selain Iran, negara-negara di Timur Tengah juga mengalami gelombang kedua virus corona yang lebih gradual angkanya. Data angka kasus dari Israel menunjukkan bahwa kasus virus corona baru telah mengalami peningkatan secara konsisten selama 3 minggu terakhir begitu sejak awal Juni 2020. Peningkatan perharinya pun cukup tinggi, mencapai 300 kasus baru per tanggal 14 Juni 2020. Dan yang terakhir, yang juga negara juga bisa dibilang menjadi epicentrum begitu dari coronavirus adalah Amerika Serikat. Nah, di sini melalui data yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat juga dapat dijadikan petunjuk bahwa gelombang kedua COVID-19 di Amerika Serikat sudah terjadi. Walaupun memang data juga membuktikan belum ada penurunan yang konsisten begitu pada jumlah kasus baru sejak peningkatan besar yang terjadi di bulan Maret dan April 2020 lalu. Dengan lebih dari 2,1 juta kasus yang telah terkonfirmasi oleh pemerintah Amerika Serikat juga menjadi negara yang paling terdampak sangat buruk akibat pandemi COVID-19 ini. Jumlah kasus infeksi harian yang dilaporkan angkanya rata-rata masih di atas 20.000 kasus setiap harinya. Lalu atas kondisi ini bagaimanakah proyeksi ekonomi dunia versi lembaga internasional? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini yang pertama adalah Bank Dunia atau World Bank memprediksikan pertumbuhan ekonomi global akan tumbuh negatif di angka minus 5,2% di sini selama tahun 2020. Menurut World Bank, hal ini dikarenakan dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebar secara masif. Dan selain itu, Bank Dunia juga menilai bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut akan menjadi resesi yang paling dalam sejak Perang Dunia Kedua. Dan juga dalam hal ini World Bank jelaskan pula bahwa aktivitas ekonomi di negara maju juga diperkirakan akan menyusut 7%. Nah, ini 7% selama 2020 lantaran permintaan dan penawaran perdagangan serta keuangan suatu negara sangatlah terganggu terdampak pandemi COVID-19. Dan juga lembaga selanjutnya yang ikut memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia adalah OECD. Nah, di sini OECD sebagai organisasi kerjasama begitu ekonomi dan juga pembangunan tersebut memprediksi bahwa laju pertumbuhan ekonomi dunia akan terkontraksi atau minus 6 hingga minus 7,6%. Dan selama tahun 2020 ini prediksi ini juga berdasarkan dari ancaman penularan COVID-19 di hampir seluruh negara di dunia. Bila merujuk pada laporan OECD edisi Juni 2020, di dalamnya juga disampaikan jika penyebaran COVID-19 hanya terjadi satu kali, maka ekonomi dunia akan berada di angka minus 6%. Nah, di sini. Namun, apabila ada gelombang kedua, maka ekonomi dunia akan berada di angka minus
7,6%, lebih dalam lagi berarti ya. Dan dari angka-angka yang diproyeksikan oleh OECD ini dapat dilihat pula angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan angka yang diproyeksikan oleh World Bank di sini dan berada di level minus 5,2%. OECD juga menilai bahwa perekonomian dunia tahun ini menjadi yang terendah sejak tahun 1930 lalu. Nah ini juga bisa dibilang saat perang dunia juga nih. Dan kini kita semua memang dihadapkan oleh dua masalah serius, yakni masalah kesehatan serta masalah ekonomi terdampak pandemi. Apabila sudah begini diharapkan para pemberi kebijakan juga harus jeli dalam mengeluarkan regulasi agar masyarakat juga tak bimbang dalam mematuhi regulasi yang seringkali bergonta-ganti.